Sudah puluhan tahun saya berkebun, banyak pupuk saya teliti dan saya pakai. Tapi akhirnya saya memutuskan dan yakin untuk pakai organik NASA. Setelah pakai organik NASA, pupuk NPK bisa dihemat, produktivitas dan profit meningkat hampir 100%. Hebatnya lagi kondisi tanah makin tambah subur. Organik NASA terbukti hebat. Kali ini tim NASA berada di Muara Bungo, lebih tepatnya di kebun air gemuruh. Ya, nanti kita lihat hasil panen yang sudah menggunakan produk NASA ini kurang lebih 4 kali aplikasi dan mau ke 5 kali aplikasi. Ya, ini di bulan Januari 2018, di mana luas kebunnya kurang lebih 100 hektar dan baru menggunakan NASA sekitar 1 blok di ML4 ya, ML4. Tapi untuk lebih jelasnya mari kita bincang-bincang dulu dengan kepala kebunnya. Selamat pagi Pak Hasan. Pak Hamdani. Ya? Pak Hamdani. Ya, Pak Hamdani. Oh ya. Pagi. Ya, bisa diceritakan dulu ini PT-nya apa Pak? Ini PT-nya Kurnia Agro Bungo Lestari, Pak. Kurnia Agro Bungo Lestari. Ya, total luasnya berapa Pak? Yang di sini 13,8 Pak. 160-an lah Pak. 160 lah, kurang lebih 160. Yang pakai NASA ini di blok ML4 ini berapa luasnya? Ini 13,8 Pak. 13,8 hektar. Tapi saya lihat masih ada sisipannya ya Pak ya? Iya, masih banyak Pak. Berapa itu kira-kira? Kira 30% Pak. 30%. Ini tanahnya kalau tidak salah tanah kelas 1 ya Pak ya? Masuk kategori kelas 1 ya? Iya, ya Pak. Iya betul ya, di daerah dekat kota Muara Bungo. Kalau kondisi lahannya adalah kondisi lahan mineral kelas 1. Ini tahun tanamnya berapa ya? Ini tahun tanam 2008 Pak. 2008. Ya. Jadi umur tanaman kurang lebih 10 tahun dengan produksi yang mungkin Bapak bisa jelaskan. Nah, kira-kira ini yang Bapak pakai pupuknya apa saja Pak? Kalau yang blok ML4 ini Pak, itu Super NASA granulat Pak. Itu berapa per batangnya dapat? Itu 250 gram. 250 gram per batang. Kemudian pakai yang lain lagi nggak? Pakai Pak. Apa itu? 25 gram ya per batang. Tambah NPK 1,5 kilo. 1,5 kilo per aplikasi. Iya. Jadi kalau sudah 4 kali aplikasi tinggal kali 4 gitu ya kira-kira. Iya Pak. Betul ya, NPK-nya 4 kali, kemudian Super NASA dan pupurnya 4 kali. Iya, cuman itu saja Pak. Cuman itu saja ya. Nah, Pak siapa tadi? Pak Hamdan. Pak Hamdan? Ya. Pak Hamdan, ini apa perbedaannya blok yang ML4 ini dengan sebelahnya ML3 yang tidak pakai NASA ini menurut Bapak sebagai kepala kebun apa yang berbeda? Kalau perbedaan itu Pak, pertumbuhan buahnya berbeda gitu. Nah, yang seperti kita lihat sekarang ini kan, produksinya sudah mulai normal. Sebelumnya gimana Pak? Sebelumnya masih termasuk kurang lah. Jadi satu lingkar itu ada berapa kira-kira kalau mungkin dulu sebelum pakai NASA? Sebelum pakai NASA itu buahnya itu masih banyak kosong itu Pak. Oh, jadi mungkin satu lingkar ada satu, ada kosong atau jantan begitu. Kalau sekarang kan, kalau yang di pokok seperti kita lihat sekarang, itu sudah sekeliling rata-rata. Nah, gitu Pak. Oke. Ya, saya juga pengen tanya-tanya dengan Pak Ahmad ya, sebagai mandor panen. Pak Ahmad ini mandor panen di sini. Menurut Bapak ini panenan yang di TPH yang di sini kira-kira dapatnya berapa Pak di ML4 ini? Pukul rata per TPH 20 janjang. 20 janjang ya. Ini berat rata-ratanya berapa? 17,50. 17,50 lah. Yang di ML3 rata-rata berapa? Rata-rata di ML3 18. 18. Ya. Kemudian ininya? BJR-nya 21 ya. Ini ada perbedaan karena apa nih kira-kira? Itu luas hektarannya sudah berbeda Pak. Luasnya berbeda ya. Jadi lebih besar yang di ML3. Iya. Di sana berapa luas di sana?
14,5 sementara di sini 13,8 gitu ya. Sementara di sini tadi ada banyak sisipan salah gitu lah. Itu yang menyebabkan perbedaan. Tapi kalau lihat dari kondisi buahnya bagaimana Pak untuk Pak Ahmad? Itu tidak jauh beda. Tidak jauh beda. Tapi lebih berat mana antara yang di sana dengan yang di sini? Kalau berat jenjangannya memang berat di ML3 Pak. Di ML3 ya. Karena kita di sini kan di ML4 ini banyak rawannya. Lihat seperti ini yang sisipan lama kan. Jadi itu menjadi faktor pembeda dengan yang itu. Ya, tapi kalau dilihat dari tingkat kemasakannya gimana? Ada perbedaan nggak? Kalau tingkat kemasakan Pak, ini kalau di ML4 ini memang agak bisa beda lah daripada ML3. Karena kalau di ML4 ini kematangan buahnya itu memang lebih cepat daripada ML3. Lebih cepat ya? Pernah dicoba untuk beratnya kurang lebih bagaimana untuk perbandingan? Kalau di rata-rata kita nggak bisa karena ada sisipan tadi kan? Iya Pak. Tetapi kalau untuk dibandingkan dengan yang tanaman yang sama kurang lebih bagaimana menurut Pak Ahmad? Itu kalau menurut saya dalam penelitian saya lebih kurang sama. Sama ya? Jadi umurnya sama ya? Antara sama, Pak. Ya? 2008. Oke, balik kepada lokasi kebun di sini adalah bahwa ada perbedaan walau mungkin belum signifikan karena ada beberapa penggunaan produk NASA ini digunakan pada tanaman-tanaman sisipan yang mempengaruhi hasil produksi dalam skala global, tapi dalam skala kecil ternyata berat janjangnya juga sedikit bertambah, artinya dari bulan yang lalu atau tahun yang lalu, betul seperti itu Pak? Iya. Jadi ada perbedaan ya sebelumnya dengan yang sekarang. Ya. Kira-kira untuk Bapak kira-kira perubahannya berapa persen atau berapa pertambahannya kurang lebih? Kalau dibanding yang nggak pakai NASA Pak ya. Kalau kita yang nggak pakai NASA itu pupuknya banyak macamnya Pak. Nah, seperti urea kan, isrit, NPK, terus dolomit, abu jangkos. Nah, sementara kalau kita menempat itu cuma NASA sama NASA granular plus power plus NPK. Jadi kita nggak diperlakukan dolomit sama nggak ada Pak. Nggak ada ya. Oke. Itu termasuk kalau dibanding blok lain itu termasuk buahnya termasuk bagus lah Pak. Seperti kita lihat ya. Dibanding kalau yang blok lain di blok sebelah lah itu pupuknya sangat banyak macamnya. Terus dosisnya beda-beda juga kan. Sementara kalau kita di sini cuman 2 jenis. Jadi hanya pakai NPK tadi sama punya NASA atau yang super NASA granul. Kalau masalah rotasi pemupukan itu sama itu Pak, sama yang blok sebelah. Gitu ya. Sementara di sini cuma itu tadi kan. Tapi masalah buah, pertumbuhan perkembangan buah itu kalau dibilang tuh boleh dibilang sama ya. Sama. Nah, cuman lebih hebat di sini pupuknya cuma dua macam kan itu. Iya. Itu yang kami lebih murah biaya pemupukannya gitu, kira-kira gitulah dibanding. Itulah yang kami sekarang. Ya, baiklah kita lanjutkan kembali yaitu tentang pemakaian produk dari NASA ini, Super NASA Granul ini dan Power Nutrisi ini, caranya gimana Pak? Cara aplikasinya itu ya kalau caranya itu main tebar Pak, main serak tiap pokoknya itu dengan dosis 250 gram ya Pak, plus power 25 gram itu 25 tadi gram tambah NPK, tambah NPK dicampur jadi satu kemudian baru disarak seperti itu. Iya. Di tempat lain juga sama untuk penyarakan NPK-nya? Kalau di tempat lain enggak Pak, maksudnya kalau yang berbeda. Kalau di tempat lain itu dolomit dulu Pak, terus urea, baru kemudian nanovisrid dan seterusnya pupuk yang lainnya urea macam NPK gitu Pak. Kalau yang di sini seperti NASA tadi kan itu kita campur sekali aplikasi gitu, sekali serak setiap pokoknya. Oke. Pak Ahmad, saya pengen tanya nih, lebih mudah mana manen yang dengan NASA atau yang tanpa NASA? Menurut Bapak kan sering ketemu dengan pemanen-pemanen. Macam keluhan di tepah lah. Kalau di perbedaannya kalau di NASA sama NASA sama yang nggak pakai NASA, setelah saya lihat itu
sementara yang nggak pakai NASA pelepahnya agak nutup sehingga bisa sekali tarik nggak buah sama pelepah turun? Nggak bisa. Belum bisa. Kalau ya? pakai egrek mungkin bisa. Bisa, Pak. Ini kan kita kan masih pakai dodos. Masih pakai dodos, Pak. Oh, masih pakai dodos Iya, ini? masih pakai dodos. Oh gitu, jadi belum pakai egrek ya? Belum. Oh ya, jadi ada perbedaannya seperti itu. Oke. Ya, baiklah, kita nasanya Budiman dimanapun Anda berada, kita lihat efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan produk NASA di kebun yang setelah kita lihat dari data manajemen yang ada, ternyata ada selisih BCR kurang lebih 2 kilogram ya, yang tidak pakai NASA maupun yang pakai NASA, betul ya? Ya betul ya. Betul, Pak. Nah, dan potensi yang ada di buah per pohonnya ada kurang lebih sekitar 16 janjang. Jadi kalau kita lihat dari potensinya, maka total keseluruhan berat potensi yang ada sekitar 32 kilo per tanaman. Ini kalau kita kalikan dengan pokok produktifnya kalikan 90% atau sekitar 120 batang, maka bisa kita dapatkan kurang lebih 3,8 ton per hektarnya ya, kurang lebih 3,8 ton per hektarnya. Harga aktual hari ini harganya 1.800. Januari 2018 ini adalah 1.800 rupiah per kilogramnya. Sehingga akan kita dapatkan potensi yang tidak pakai NASA maupun yang pakai NASA pembandingnya kurang lebih sekitar 6,9 juta rupiah. Jadi potensi yang masih ada di kebun ini, di air gemuruh PT KBL ini sekitar 6,9 juta rupiah tambahan keuntungannya yang memakai NASA. Seperti itu ya Pak ya. Iya, Pak. Nah kira-kira Pak Hamdan ada pesan-pesan untuk petani-petani di seluruh Indonesia kira-kira setelah mendengar data maupun informasi ini Pak? Ya ada Pak. Kami sudah membuktikan pakai NASA super NASA granular. Hasilnya sudah meningkat dibanding sebelum pakai NASA ya Pak ya. Mudah-mudahan di kebun lain, petani-petani lain memakai NASA karena hasilnya sudah terbukti Pak. Inilah hasilnya Pak. Buah yang kami dapat setiap rotasinya Per 7 hari sekali kita sekali Pak. Ini 7 hari sekali ini Pak. Ya. Mudah-mudahan petani di sawit di seluruh Bungo maupun seluruh Indonesia ya pakai NASA NASA. karena hasilnya sudah terbukti Pak. Oke. Terima kasih Pak Hamdan atas bincang-bincangnya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi petani-petani sawit di seluruh Indonesia. Ya mudah-mudahan Pak. Terima kasih. Dan mitra saya Budiman dimanapun Anda berada, bincang-bincang kami dengan Pak Hamdan, kemudian teman-teman yang lain di PT KBL ini di air gemuruh Muara Bungo kita akhiri. Reporter Adi Nugroho dan kameramen Eko Zulkifli melaporkan dari air gemuruh Muara Bungo. Salam NASA.